Mawar yang berdiri di depan jendela, ya, berhadapan dengan Adi yang tengah menggendong anaknya. Mawar yang berdiri sambil menenteng sebuah jerigen di tangan kanannya, mengancam Adi. Kalau kamu nggak mau ngaku, kalau kamu nggak mau jujur, kalau uang yang kamu simpan selama ini kamu habiskan di meja judi, lebih baik aku mati. Aku akan bakar tubuhku. Aku akan mandikan minyak ini ke tubuhku. Apa yang dikatakan Mawar ini bukan sekedar ancaman. Terlihat, warga melihat minyak tanah yang ada di dalam jerigen perlahan mulai membasahi tubuh Mawar. Setelah tubuhnya dibasahi oleh minyak tanah, Mawar di sini memegang sebuah pematik api, korek api. Dengan nada tinggi, dengan nada ancaman, Mawar menegaskan kepada Adi, lebih baik aku mati, Di, daripada aku hidup susah kayak gini terus. Hidup susah gara-gara kamu. Udah baik-baik dulu aku di tempatku. Aku udah bekerja di tempatku. Aku gak susah nyari duit, gak perlu panas-panas kayak sekarang nyari duit. Kamu datang meyakinkan aku. Kamu mau ngajak aku hidup baik-baik. Kurang apa aku, Di? Aku ndak nolak, Di. Kamu ajak tinggal di tengah-tengah sawah, ngegarap sawah, aku ndak nolak. Tapi aku nggak terima kalau uang hasil jeripaya kita kamu habiskan di meja judi. Lebih baik aku mati. Dan yang tadinya si Mbak Mawar ini memegang pematik atau korek api itu cuman sekedar ingin mengancam Adi. Nggak tahu kenapa setan lewat, pematik itu tiba-tiba memancarkan api dan pancaran api tersebut dengan cepatnya menyambar ke tubuh Mbak Mawar yang sudah dibasahi oleh minyak tanah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ryu Wijaya di sebuah kisah misteri. Di video sebuah kisah misteri kali ini, saya akan menceritakan satu kejadian misteri yang terjadi di Jambi. Kisah ini saya dapat langsung dari narasumber yang datang ke studio sebuah kisah misteri untuk menceritakan kisah ini secara langsung kepada saya, sahabat misteri yang berasal dari Jambi yang bernama Ricky. Kisah yang dibagikan oleh sahabat kita Ricky ini berlatar waktu di tahun 2003 yang lalu. Di saat tahun 2003 itu, Ricky, sahabat kita ini, masih duduk di kelas 3 SMP. Kejadian yang diceritakan oleh Ricky ini sedikit mengenaskan dan menyedihkan. Sebuah tragedi dialami seorang perempuan cantik, kita sebut saja dengan nama Mawar. Mawar melakukan aksi bunuh diri dengan membakar tubuhnya sendiri. Ketika aksi bunuh diri yang dilakukan oleh Mawar ini terjadi, otomatis memicu perhatian dari banyak kalangan.
Mereka nggak ada yang percaya, masa iya sih ada seorang wanita bunuh diri dengan sengaja membakar tubuhnya sendiri. Dan yang paling menghebohkan lagi, setelah kematian dari Mawar, warga setempat diteror oleh sosok wanita yang gentayangan dengan tubuh mengeluarkan api. Warga menyebutnya dengan hantu api. Jadi, bagaimana kisah yang dibagikan oleh sahabat kita Ricky tentang hantu api? Simak hanya di sebuah kisah misteri. Di tahun 2003, di salah satu desa yang ada di sekitaran Jambi, ada kejadian yang dialami seorang wanita. Wanita yang sudah menikah, memiliki satu orang anak, nekat melakukan aksi bunuh diri dengan membakar tubuhnya sendiri. Di tahun 2003, sahabat kita Ricky melihat ke lokasi kejadian, melihat korban yang meninggal dengan penuh bekas luka bakar di tubuhnya masih berada di TKP. Memang pada saat itu sahabat kita Ricky ini baru kelas 3 SMP, tapi kejadian tersebut masih dapat diingatnya dengan jelas. Dan di sini Ricky menambahkan beberapa cerita yang beliau sampaikan kepada saya. Pertama adalah apa yang dia tahu karena dia berada di lokasi kejadian dan cerita-cerita yang berkembang di masyarakat, beberapa sudut pandang dari masyarakat tentang kematian wanita tersebut. Kenapa wanita itu nekat mati bunuh diri dengan membakar tubuhnya, tentang teror-teror setelah wanita itu mati, dan latar belakang wanita yang mati bunuh diri ini berasal dari mana dan siapakah dia. Dari cerita yang disampaikan oleh sahabat kita Ricky, saya akan mencoba menggabungkan beberapa sudut pandang dari masyarakat dan kejadian yang diketahui langsung oleh Ricky menjadi sebuah kisah yang akan saya ceritakan kepada sahabat-sahabat semua. Sebelum tahun 2003, ada seorang wanita cantik yang berasal dari luar Pulau Sumatera, kita sebut saja dengan nama Mbak Mawar. Dengan paras yang cantik, dengan tubuh yang molek, diliputi dengan kulit yang putih, Mbak Mawar bekerja di salah satu tempat prostitusi yang ada di Jambi, yang mana di tahun 2003 tempat prostitusi tersebut masih buka. Tapi di tahun 2022 sekarang tempat itu sudah ditutup sama Pemkot, sudah tidak boleh beroperasi lagi. Ketika Mbak Mawar masih bekerja di tempat prostitusi tersebut menjadi wanita penghibur, Mbak Mawar ini menjadi salah satu primadona di lokasi tersebut. Mbak Mawar terkenal, orangnya baik, ramah, cantik. Banyak sekali laki-laki hidung belang yang jatuh hati kepada si Mbak Mawar. Tapi pilihan Mbak Mawar jatuh kepada seorang laki-laki yang dikenalnya di lokalisasi tersebut, seorang laki-laki yang bernama Adi. Adilah yang menjadi suami dari Mbak Mawar. Tapi sebelum Adi mempersunting Mbak Mawar, ini bukan sesuatu hal yang gampang untuk mengeluarkan Mbak Mawar dari lingkungan lokalisasi tersebut. Adi ini nggak bisa sembarangan membawa Mbak Mawar keluar. Adi harus mengeluarkan sejumlah uang untuk menebus Mbak Mawar. Karena mucikari si pemilik lokalisasi tersebut telah mengeluarkan biaya untuk mendatangkan Mbak Mawar jauh dari luar Pulau Sumatera, pakai ongkos baru sampai ke Jambi. Ongkos itulah yang harus dikembalikan oleh Adi. Sesuai kesepakatan, sejumlah uang dibayar Adi untuk menebus si pujaan hati, yaitu si Mbak Mawar. Dan ketika mereka sudah keluar dari lingkungan lokalisasi ini, Adi pun di sini langsung menikahi Mbak Mawar. Setelah pernikahan, Adi membawa Mbak Mawar untuk tinggal bersama keluarganya di rumah ibu dan bapaknya. Tapi Mbak Mawar dan Adi tidak tinggal lama di sana karena kedua orang tua Adi sama sekali tidak setuju dengan pernikahan Adi dan Mawar. Sama sekali tidak setuju kalau Mawar tinggal di rumah mereka, karena ibu dan bapak Adi tahu menantunya ini berasal dari mana. Berasal dari lokalisasi mantan pekerja malam.
Dan Mbak Mawar pun gak kerasan tinggal bersama orang tuanya si Adi dengan perlakuan orang tuanya yang sangat mencolok sekali. Dengan perlakuan orang tuanya yang membuat Mbak Mawar ini harus makan hati setiap hari, akhirnya Mbak Mawar mengutarakan keinginannya kepada sang suami. Mbak Mawar minta, kalau memang benar-benar kamu Mas mau bawa aku hidup di jalan yang benar, nggak di sini Mas tempat kita tinggal. Kelihatannya aja Mas, kalau aku sekarang sudah bebas, terlepas dari lingkungan prostitusi, tapi dengan tinggal bersama kedua orang tuamu, aku merasa lebih-lebih lagi tinggal di penjara. Aku nggak kerasan Mas. Kalau kamu memang serius mau berumah tangga dengan aku, yuk Mas. Kita keluar dari rumah ini untuk mandiri. Keinginan dari Mbak Mawar pun di sini dikabulkan oleh sang suami. Mereka memutuskan keluar dari rumah kedua orang tuanya untuk hidup mandiri. Adi di sini memilih satu daerah yang beliau merasa cocok untuk tinggal di sana, membawa istri untuk menjalani kehidupan rumah tangga. Adi memutuskan untuk tinggal di sebuah desa di pinggiran kota yang ada di kota Jambi ini. Rumah tinggal kedua orang tua Adi ini memang berada di pusat kota. Mereka pindah ke pinggiran kota, jaraknya lumayan jauh, untuk menyewa sebuah rumah kontrakan. Rumah kontrakan yang disewa sama Adi ini berada di tengah-tengah pematang sawah, dengan hamparan sawah yang sangat luas sekali. Suasana rumah kontrakan Adi ini memang sangat unik sekali. Lokasi itu sama sekali tidak padat penduduk. Namanya aja tengah-tengah sawah. Jarak dari satu rumah ke rumah yang lain itu jaraknya berpetak-petak sawah. Memang lingkungannya sangat asri. Suasananya sangat sunyi, menggambarkan sebuah desa yang sangat tentram sekali. Keputusan Adi untuk pindah ke sana ini ada alasannya, ada sebabnya, karena Adi dan Mbak Mawar mereka sudah sepakat untuk menjalani kehidupan baru sebagai petani. Di lokasi pertanian tersebut, keluarga dari si Adi ini memiliki beberapa petak sawah, dan setelah Adi meminta izin sawah itu dikelola oleh Adi dan istrinya, mereka pun di sini mengizinkan. Dengan hasilnya nanti itu dibagi hasil untuk si pemilik lahan dan hasil untuk Adi dan istri yang menanam, merawat sampai memanen. Ya, mereka hitung-hitungan, mereka bagi hasil. Setelah ada kesepakatan, Mbak Mawar yang tadinya bekerja di tempat hiburan malam yang glamor, gampang dia nyari duit, sekarang sudah beralih profesi menjadi ibu-ibu petani, menunjukkan tekad dan niat Mbak Mawar untuk kembali hidup di jalan yang benar itu ditunjukkan dengan sungguh-sungguh. Memang betul-betul ingin terlepas dari jerat dunia malam. Kehadiran Mbak Mawar di desa tersebut di sini mencuri perhatian pemuda-pemuda yang ada di sana. Pemuda-pemuda yang umurannya masih tanggung, umur yang masih belasan tahun, itu sering mondar-mandir lewat di depan rumah kontrakan si Mbak Mawar dan sesekali menggoda Mbak Mawar. Apa yang dilakukan oleh pemuda ini dilihatlah sama orang-orang tua yang ada di sana, dan orang-orang tua yang ada di sana mencoba untuk menasihati pemuda-pemuda yang ganjen ini, negur. Hei, kalian tuh masih muda, ngapain kalian tuh godain istri orang? Kayak di desa ini udah nggak ada gadis saja. Nggak baik. Itu istri orang, ngapain kalian goda? Ketika mendengar teguran dari orang-orang tua ini, pemuda-pemuda ini bukannya takut, malah mereka ini ketawa. Mereka mengatakan, enggak Pak, kami tuh kenal dengan si Mbak itu. Kenal, saya tahu Mbak itu asalnya dari mana, tapi si Mbaknya aja yang pura-pura nggak kenal sama kami. Loh, kalian tahu dari mana? Di mana kalian mengenal wanita itu? Nanti kalau kami kasih tahu, satu kampung ini heboh. Nggak usah lah, biar kami aja yang tahu. Dari apa yang dikatakan oleh pemuda-pemuda itu, warga-warga yang penasaran lah. Mbak Mawar ini berasal dari mana? Dengan tampilan yang mencolok sekali.
Mbak Mawar terlihat bukan berasal dari keluarga petani, dan Mbak Mawar ini juga terlihat ya tidak mungkin lah kesehariannya di masa lalu bercocok tanam di bawah terik matahari, karena terlihat dari penampilan, terlihat dari kulitnya yang terawat putih bersih. Warga yang ada di sana pun penasaran dan menanyakan langsung kepada Mbak Mawar, "Mbak, kamu tuh aslinya orang mana? Sebelum kesini, kamu tuh kerjanya apa? Kok kalau kami lihat-lihat kamu tuh nggak pantas, Mbak, jadi petani. Nggak pantas kamu tuh nandur." Namun Mbak Mawar di sini hanya mengatakan, "Saya memang bukan berasal dari Jambi. Saya berasal jauh dari luar Pulau Sumatera." Tapi Mbak Mawar di sini menutupi masa lalu. Profesi yang digelutinya di masa lalu ini ditutupi oleh Mbak Mawar, sehingga warga-warga desa yang ada di sana, kecuali pemuda-pemuda yang tahu kalau Mbak Mawar ini berasal dari tempat prostitusi, selain dari itu warga nggak ada yang tahu asal-usul dari Mbak Mawar. Belum lama, Adi dan Mbak Mawar menempati rumah kontrakan yang mereka sewa di tengah pematang sawah ini. Mbak Mawar melahirkan. Memang, kelahiran anak Mbak Mawar ini bukan mengejutkan warga, tapi mengejutkan suaminya sendiri, si Adi ini. Karena sebelumnya Adi ini nggak tahu kalau Mawar yang dinikahinya itu tengah mengandung 5 bulan. Memang tidak terlihat dari fisik si Mawar yang seperti orang hamil tuh enggak. Perutnya sama sekali tidak buncit. Mawar pandai sekali menyembunyikan kehamilannya. Tapi Adi sama sekali tidak mempermasalahkan anak yang lahir dari rahim Mawar, walaupun anak itu bukan anak kandung dari Adi. Bukan benih yang beliau tanamkan. Setelah anak itu lahir, Adi sangat sayang sekali dengan anak tersebut, menganggap kalau anak itu adalah anak kandungnya. Waktu di sini berlalu sangat cepat sekali. Setahun berlalu sudah masuk ke tahun kedua, di tahun ketiga. Warga yang mengetahui kehidupan rumah tangga Mawar dan Adi ini adalah keluarga yang harmonis. Di rumah tersebut tidak pernah terdengar cekcok, tidak pernah terdengar ada keributan. Mereka saling bahu-membahu lah untuk menjalani bahtera rumah tangga, walaupun keadaan yang sulit, terhimpit ekonomi, ditambah lagi pengeluaran lebih untuk membesarkan anak dari si Mawar ini. Dengan penghasilan yang mereka dapat menjadi buruh upah lah jatuhnya, ini memang dikatakan tidak mencukupi. Di tahun ketiga pernikahan Adi dan Mawar, terdengar suara cekcok dari rumah Mawar dan Adi. Warga-warga yang mendengar, mereka di sini mencoba untuk mencari tahu lah. Memang warga yang tinggal atau bertetangga dengan Mawar dengan Adi ini tidak banyak. Di pematang sawah itu cuma ada 4 rumah. Rumah Mawar dengan Adi ini rumah pertama, pembatas antara pematang sawah yang sangat luas sekali dengan desa. Rumah mereka lah menjadi pembatas, berjarak beberapa petak sawah. Di tengah-tengah jatuhnya itu ada rumah, dan berjarak beberapa petak ada rumah, dan di ujung itu ada rumah lagi. Jadi sejejeran pematang sawah itu, jalan setapak pematang sawah itu ada 4 rumah, dan jalan pematang sawah itu menjadi jalur alternatif warga untuk keluar masuk desa. Dari desa sebelah untuk masuk ke desa yang sebelah lagi mereka melalui jalan itu. Jadi sehari-hari di depan rumah Adi dan Mawar ini ramailah warga yang lalu lalang lewat, ditambah lagi warga yang beraktivitas di sawah mereka masing-masing. Mereka inilah yang mendengar pertengkaran dari Mawar dan Adi. Mereka semuanya sudah kenal, sudah akrab, sudah dekat dengan sosok Mawar dan Adi, karena Mawar dan Adi cepat sekali bersosialisasi, menyatu dengan penduduk yang ada di sana. Dengan seringnya terjadi pertengkaran antara Mawar dan Adi, warga-warga yang ada di sekitar mereka di sini memiliki beberapa pandangan. Kenapa sih keluarga yang tadinya hidup rukun harmonis
kok sekarang hampir setiap hari cekcok, ribut-ribut? Beberapa sudut pandang dari warga di sini akan saya sampaikan. Pertama, warga di sini menganggap keributan tersebut dipicu himpitan ekonomi, ditambah lagi di sini Adi selaku kepala rumah tangga. Beliau sering main judi, menghabiskan uang di meja judi. Tapi ada juga pandangan warga mengatakan keributan ini dipicu oleh Mawar. Mawar selaku istri di sini menuntut lebih, selalu menuntut lebih kepada sang suami Adi, minta yang macam-macam, minta yang tidak mampu diberikan oleh Adi. Itulah yang menjadi pemicu keributan di rumah tangga tersebut. Tapi walaupun mereka ini sering ribut-ribut, yang terlihat membentak, yang sering terdengar suaranya melengking, ini adalah suara Mawar, sedangkan Adi sama sekali tidak pernah berperilaku kasar terhadap istrinya, tidak pernah melakukan tindak KDRT, walaupun Mawar ini dengan lantang ngata-ngatain Adi, mencaci maki Adi. Beliau sama sekali tidak menanggapi pertengkaran ini dengan benturan fisik. Dia mencoba selalu menenangkan sang istri untuk menyudahi pertengkaran yang ada di rumah tangga tersebut. Hingga di tahun 2003, sebuah kejadian yang membuat heboh warga pun terjadi. Kejadian yang terjadi di siang hari. Teriakan kencang terdengar dari rumah kontrakan yang didiami oleh Adi dan Mawar. Suara Mawar lantang berteriak, "Di, kalau kamu masih nggak berubah, uang yang kamu pegang kamu habiskan di meja judi. Lebih baik aku mati." "Untuk apa, Di? Aku hidup susah dengan kamu. Aku ikut nyari duit, tapi duitnya kamu habiskan sendiri dengan berjudi." Teriakan kencang itu membuat warga berdatangan menuju rumah kontrakan tersebut. Apa sih Mawar ini? Nggak capek-capek apa ribut? Nggak capek-capek apa? Pertengkaran ini nggak ada ujungnya. Warga yang menyaksikan pertengkaran sepasang suami istri ini melihat Mawar yang berdiri di depan jendela, berhadapan dengan Adi yang tengah menggendong anaknya. Mawar yang berdiri sambil menenteng sebuah jerigen di tangan kanannya, mengancam Adi. "Kalau kamu nggak mau ngaku, kalau kamu nggak mau jujur, kalau uang yang kamu simpan selama ini kamu habiskan di meja judi, lebih baik aku mati. Aku akan bakar tubuhku, aku akan mandikan minyak ini ke tubuhku." Apa yang dikatakan Mawar ini bukan sekedar ancaman. Terlihat, warga melihat minyak tanah yang ada di dalam jerigen perlahan mulai membasahi tubuh Mawar. Setelah tubuhnya dibasahi oleh minyak tanah, Mawar di sini memegang sebuah pematik api, korek api. Dengan nada tinggi, dengan nada ancaman, Mawar menegaskan kepada Adi, "Lebih baik aku mati, Di, daripada aku hidup susah kayak gini terus. Hidup susah gara-gara kamu. Udah baik-baik dulu aku di tempatku. Aku udah bekerja di tempatku. Aku gak susah nyari duit, gak perlu panas-panas kayak sekarang nyari duit. Kamu datang meyakinkan aku. Kamu mau ngajak aku hidup baik-baik. Kurang apa aku, Di? Aku ndak nolak, Di. Kamu ajak tinggal di tengah-tengah sawah, ngegarap sawah, aku ndak nolak. Tapi aku nggak terima kalau uang hasil jeripaya kita kamu habiskan di meja judi. Lebih baik aku mati." Dan yang tadinya si Mbak Mawar ini memegang pematik atau korek api itu cuman sekedar ingin mengancam Adi. Nggak tahu kenapa setan lewat, pematik itu tiba-tiba memancarkan api dan pancaran api tersebut dengan cepatnya menyambar ke tubuh Mbak Mawar yang sudah dibasahi oleh minyak tanah. Warga yang menyaksikan ini berteriak histeris, Di, tolong istri kamu." Tapi di sini
Adi yang berhadapan dengan Mbak Mawar yang tubuhnya sekarang sudah dipenuhi oleh api, malah berlari keluar sambil menggendong anaknya. Si Mbak Mawar dengan tubuh yang menyala, dengan tubuh yang sudah terbakar, berteriak, tolong, panas, sakit, tolong." Mbak Mawar mencoba untuk mengejar Adi, tapi Adi yang sudah terlebih dahulu turun ke bawah. Mbak Mawar melihat kalau Adi sudah berada di bawah dan Mbak Mawar yang sudah nggak bisa lagi menahan rasa sakit. Api yang membakar jasadnya membuat Mbak Mawar meringis, "Tolong, tolong, tolong." Mbak Mawar pun di sini melompat dari jendela rumah tersebut. Rumah panggung yang dikontrak sama Adi. Ini tingginya kurang lebih sekitar 2,5 meter. Mbak Mawar pun terjatuh dari jendela dan dengan tubuh yang masih menyala api, masih berkobar membakar tubuhnya, jatuh ke tanah dan Mbak Mawar pun di sini menggeliat, gelinding-gelinding di tanah, mencoba untuk memadamkan api. Sedangkan warga-warga yang menyaksikan kejadian ini, mereka tidak tinggal diam. Mereka pulang ke rumah mencari karung goni. Mereka bawa ember untuk nyari pasir untuk memadamkan api di tubuh Mbak Mawar. Karena ketika ada orang yang tubuhnya terbakar, ini jangan sekali-kali kita langsung siram dengan air. Ini akan menyebabkan efek yang sangat fatal sekali. Jadi untuk memadamkan lebih baik kita gunakan kain basah atau pasir. Warga yang sibuk mencari bantuan, warga yang berteriak, "Tolong, ada yang kebakar, ada yang kebakar." Dan warga yang dari desa ini ramailah ya, datang ke lokasi kejadian. Warga yang sudah bawa pasir, warga yang sudah bawa kain basah ini mencoba mendekati Mbak Mawar yang sudah tidak bergerak lagi. Lokasi tempat Mbak Mawar jatuh, rumput-rumput yang ada di sana hangus terbakar. Mbak Mawar ini mengelinding, menggeliat dengan suara yang terlihat sangat menahan rasa sakit yang sangat teramat parah. Warga yang mendekati Mbak Mawar yang tubuhnya masih mengeluarkan api, jasadnya masih terbakar. Warga mendekati, menutup dengan kain basah, menyiramnya dengan pasir, dan api yang ada di tubuh Mbak Mawar pun dapat dipadamkan. Pakaian yang melekat di tubuh Mbak Mawar ini sudah habis dilalap api. Rambut panjang yang dimiliki oleh Mbak Mawar ini sudah tidak ada lagi. Dari ujung kepala sampai ujung kaki, tubuh Mbak Mawar dipenuhi dengan luka bakar yang sangat serius sekali. Salah satu warga mencoba mendekati Mbak Mawar yang sudah tidak bergerak lagi, mencoba ingin mencari tahu apakah Mbak Mawar masih hidup atau sudah meninggal dunia. Ternyata ketika dicek, Mbak Mawar dicek masih bernapas dan warga yang mengetahui hal tersebut berteriaklah, "Tolong, carikan mobil, kita bawa ke rumah sakit, Mawar masih hidup." Warga segera mengevakuasi Mbak Mawar dengan luka bakar yang sangat serius. Dibawalah dengan mobil yang dimiliki oleh warga yang ada di kampung, dibawa ke rumah sakit. Namun di tengah perjalanan menuju ke rumah sakit, warga yang membawa Mbak Mawar ini mendengar suara terakhir yang keluar dari mulut Mbak Mawar. Yang mana dari tempat kejadian Mbak Mawar dievakuasi, beliau sudah tidak mengeluarkan suara apa-apa, namun di tengah perjalanan di sini Mbak Mawar mengeluarkan suara. Beliau mengatakan, "Kamu sengaja biarin aku mati. Kamu sengaja biarin aku mati." Itu terus yang diulang-ulang sama si Mbak Mawar. Warga yang mendengar mencoba mendekati Mbak Mawar, mencoba untuk membimbing si Mbak Mawar ini untuk membacakan istighfar. "Mbak Mawar, istighfar, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim." Tapi Mbak Mawar sama sekali tidak merespon. Mbak Mawar cuman menatap dengan bola mata yang tajam. Karena kelopak mata Mbak Mawar ini sudah tidak ada lagi, sudah habis terbakar.
Bola matanya melingkar bulat, hampir keluar dari rongga mata. Bagian telinga dari Mawar di sini sudah habis dilalap api. Kulitnya itu menyatu dengan batok kepala. Bagian-bagian yang terbakar ini sudah mulai mengeluarkan cairan. Ya, karena luka bakar yang dialami oleh Mbak Mawar ini sangat parah sekali. Bahkan ketika warga mengangkat Mbak Mawar dari lokasi tempat dia jatuh dari atas rumah sampai ke atas mobil, kulit dari Mbak Mawar, daging dari Mbak Mawar ini nempel di kain yang digunakan warga untuk membungkus Mbak Mawar. Dagingnya itu masak. Setelah warga mencoba untuk membimbing Mbak Mawar untuk mengucapkan istighfar, Mbak Mawar sudah tidak merespon lagi. Dan sesampainya di rumah sakit, pihak rumah sakit mengatakan, dokter yang ada di sana yang memeriksa Mbak Mawar mengatakan, korban sudah meninggal dunia di perjalanan. Sesampainya di rumah sakit, korban sudah tidak bernyawa lagi. Dokter di sini menyarankan kepada warga yang membawa Mbak Mawar ke rumah sakit ini untuk segera membawa jenazah pulang untuk segera dikebumikan. Karena luka bakarnya ini sudah sangat teramat parah sekali. Kalau dibiarin lama-lama, takutnya luka bakar itu akan mengeluarkan cairan dan mengeluarkan aroma busuk. Warga pun di sini segera membawa jenazah almarhumah Mbak Mawar pulang ke desa mereka, pulang ke rumah duka. Sesampainya di rumah kontrakan yang ditempati Adi dan almarhumah Mbak Mawar ini, Adi terlihat ada di sana sambil menggendong anaknya dan warga masih ramai berkumpul di sana. Ketika mendengar kalau almarhumah Mbak Mawar sudah meninggal dunia, warga pun di sini membantu untuk prosesi pemakaman dari almarhumah. Tapi prosesi pemakaman dari almarhumah Mbak Mawar, jenazah beliau tidak dimandikan. Jenazahnya langsung dibungkus kain kafan dan segera dikebumikan. Tidak ada warga yang ada di desa tersebut yang berani menyentuh jasad dari si Mbak Mawar. Dagingnya itu masak. Salah senggol aja dagingnya itu ngeletek. Warga tidak ada yang berani, dan pemandi jenazah yang ada di desa tersebut juga mengatakan kalau luka bakar seperti ini tidak bisa dimandikan. Kalau kita mandikan busuk nanti. Dengan alasan itulah jenazah tidak dimandikan, dibungkus dengan kain kafan, dibawa ke masjid, disolatkan dan segera dikebumikan. Di tengah prosesi pemakaman almarhumah Mbak Mawar, banyak di sini warga yang berbincang, menceritakan tragedi yang dialami oleh Mbak Mawar. Apa sih yang ada di otak si Mawar itu sampai nekat membakar tubuhnya sendiri? Aku gak kebayang loh sakit yang dirasakan oleh Mawar. Ditambah lagi pernyataan dari warga yang mengantarkan almarhumah ke rumah sakit. Tahu ndak? Mawar itu masih hidup loh di perjalanan. Mawar itu masih bernapas, walaupun sesekali napasnya. Dan yang bikin aku merinding, di tengah perjalanan, Mawar itu masih sempat mengucapkan sumpah serapah kepada suaminya. Tiba-tiba kami mendengar suara Mawar mengatakan, Adi, kamu sengaja biarin aku mati. Kamu sengaja biarin aku mati. Yo, kami kaget lah. Yang tadinya dia cuma diam, matanya aja yang kelihatan. Yo, karena matanya itu kan tidak ada kelopaknya lagi. Kelopak matanya itu gosong. Kami kaget. Kami bimbing lah untuk mengucapkan istighfar, tapi sama sekali tidak direspon. Setelah Mawar ini udah nggak ngerespon apa yang kami ucapkan, kami yakin disitulah hembusan nafas terakhir dari Mawar. Beberapa warga yang mendengarkan pernyataan dari warga yang mengantarkan korban ke rumah sakit ini, mereka nyeletuk lah ngomong, mungkin nggak yuk Mawar nanti matinya ngantuk. Jangan kamu ngomong kayak gitu.
Jasadnya aja belum dikubur, kamu udah ngomong kayak gitu. Nggak baik. Nggak baik kamu ngomong kayak gitu. Nah, ketakutan warga muncul dengan sendirinya karena kematian dari sosok almarhumah Mbak Mawar ini memang nggak lazim. Memang sebuah tragedi yang menakutkan sekali. Ditambah lagi, ketika pertengkaran di hari itu, warga mendengar sendiri sebuah ucapan yang keluar dari mulut Mbak Mawar mengatakan, udah baik-baik dulu aku di tempatku, kerja di tempatku, kamu bawa aku keluar. Kamu buat aku susah seperti sekarang ini. Dan warga paham dengan apa yang diucapkan oleh si Mbak Mawar. Jadi, apa yang dipikirkan warga selama ini, kalau Mbak Mawar itu berasal dari tempat yang, dari tempat prostitusi, memang benar. Di saat sebelum Mbak Mawar membakar tubuhnya lah, warga ini baru tahu Mawar yang mereka kenal ini adalah mantan PSK. Dari situ warga ini semakin merasa ketakutan dan seolah-olah meyakinkan diri masing-masing lah. Kematian Mawar ini pasti akan menghantui kita, pasti akan gentayangan. Cuman sebagian warga saja yang berpendapat seperti itu. Satu hari setelah kematian dari almarhumah Mbak Mawar, lokasi kejadian masih ramai dikunjungi oleh warga yang penasaran. Bener nggak sih ada seorang perempuan yang nekat membakar tubuhnya sendiri dalam keadaan sadar? Mereka penasaran di mana lokasi kejadiannya. Mereka datanglah ke lokasi kejadian, rumah kontrakan almarhumah Mawar yang berada di tengah-tengah pematang sawah. Warga yang berasal dari kampung sebelah, dari kampung ujung yang jauh, ketika mendapat kabar, mereka penasaran dan ingin melihat lokasi langsung. Mereka di sini ingin menemui suami dari almarhumah, ingin tahu kok bisa istrimu tuh nekat senekat itu. Mereka ingin mencari tahu secara langsung, tapi menurut cerita dari warga, Adi di sini mengaku kalau dia juga nggak nyangka kalau istrinya akan senekat itu. Dia sama sekali tidak terlintas di pikirannya kalau pematik atau korek api itu akan dipetik oleh almarhumah di hari kedua setelah kematian dari almarhumah Mbak Mawar. Warga desa masih ramai datang ke tempat kejadian untuk melihat di mana sih lokasi kejadiannya, dan ada beberapa mahasiswa KKN yang tengah melakukan KKN di desa dekat tempat tinggal Adi dan almarhumah Mbak Mawar. Di dekat pematang sawah itu ada 4 orang laki-laki dan 1 orang perempuan. Pemuda-pemudi ini penasaran, bener nggak sih cerita dari warga? Ada cewek yang bakar diri, sengaja bakar dirinya sendiri gara-gara ribut sama suaminya. Mereka mendatangi lokasi itu. Mereka di sini melihat korban jatuh dari jendela. Terlihat bekas Mbak Mawar ini gelinding-gelinding itu rumputnya masih terbakar karena tubuhnya itu apinya berkobar sangat besar sekali. Dan mereka pun di sini dapat bertemu dengan Adi, suami almarhumah Mbak Mawar. Banyaklah mereka bercerita diantar atau ditemani oleh salah satu warga desa. Jadi 6 orang tamu pada sore hari itu yang menemui Adi. Karena perbincangan mereka pada sore hari itu seru sekali, waktu tidak terasa sudah berlalu. Tahu-tahu sudah gelap, azan sudah berkumandang. Barulah mereka sadar, udah maghrib, yuk kita pulang. Karena jalan keluar untuk menuju desa dari tempat tinggal Adi, dari lokasi kejadian almarhumah Mbak Mawar bunuh diri, ini memang tidak terlalu jauh, tapi gelap, tidak ada sumber penerangan, tidak ada lampu jalan. Seorang wanita yang ikut dalam rombongan merasa ketakutan dan mengajak 4 orang rekanannya ini segera pulang. Yuk pulang yuk, udah maghrib, nggak baik kita keluyuran maghrib kayak gini. Dan mereka pun berpamitan pulang. Setelah berpamitan pulang, Adi
naik ke atas rumahnya. Tapi belum sempat Adi ini duduk di dalam rumahnya, suara teriakan terdengar sangat kencang sekali. Suara dari mahasiswa-mahasiswa KKN tersebut. Yang tadi mereka berpamitan untuk pulang, sekarang mereka berlari dengan kencangnya dari arah desa kembali menuju ke pondoknya si Adi. Otomatis di sini Adi ini bingung. Dia segera turun dari pondoknya menghampiri mahasiswa yang ngos-ngosan. Wajahnya penuh dengan ketakutan. Seorang mahasiswi yang ikut dalam rombongan itu hampir pingsan. Dengan napas yang terengah-engah, wanita itu ingin menyampaikan sesuatu, dan apa yang ingin disampaikannya ini membuat Adi merasa apa yang mereka alami membuat Adi di sini terkejut. Merasa apa yang diceritakan wanita ini nyata atau cuma sekedar ketakutan. Wanita itu mengatakan, "Mas, istrimu tuh kapan bakar dirinya? Kapan bunuh dirinya? 2 hari yang lalu atau hari ini?" Otomatis di sini Adi bingung. 2 hari yang lalu istriku sudah dimakamkan, sudah meninggal. Kalau memang 2 hari yang lalu, masa iya kami di tengah jalan ada sosok perempuan dengan tubuh yang terbakar berlari menghampiri kami dengan suara teriakan meminta tolong. "Tolong! Panas! Tolong!" Awalnya kami nggak ngeh sosok apa yang ada di hadapan kami yang berlari mengejar mendekati kami. Tapi Mas, pas udah dekat, wajah dari sosok itu sangat menakutkan sekali, Mas. Bagian wajahnya sudah hangus terbakar dan aroma daging terbakar tercium sangat pekat sekali. Dan salah satu warga yang mengantar kami ke rumah Mas Adi mengatakan, "Itu Mawar, itu sosok Mawar." Dan kami pun berlari kembali ke sini. Kami takut. Kok Mbak Mawar nyegat kami? Kok Mbak Mawar menghalangi kami untuk pulang? Adi di sini sama sekali tidak percaya dengan apa yang mereka katakan. Tidak mungkin. 2 hari yang lalu kejadian itu terjadi, tidak mungkin terulang lagi di sore hari ini. Mungkin apa yang kalian lihat itu cuma sekedar ketakutan. Salah satu pemuda yang ada di sana, 4 dari salah satu mahasiswa yang ada di sana berani mengangkat sumpah bahwa apa yang mereka lihat benar-benar nyata. Ditambah lagi, ditegaskan lagi oleh seorang warga desa yang mengantarkan kelima mahasiswa KKN ini untuk datang ke pondoknya Adi. Beliau mengatakan, "Di, tidak mungkin lah aku lupa dengan wajah istrimu, Di. Aku ngelihat, Di, istri kamu lari, Di, dari ujung desa. Badannya itu penuh dengan api, Di, mengejar kami minta tolong, Di. Nggak mungkin lah, nggak mungkin. Aku mau buat-buat cakap, nggak mungkin aku mau buat-buat takut." Dari pernyataan itulah Adi, suami almarhumah Mbak Mawar, di sini percaya dengan apa yang mereka alami. Orang-orang ini ketakutan untuk pulang, sedangkan akses untuk menuju desa yang terdekat yaitu cuma melewati pematang sawah yang dijegat sama sosok hantu api ini. Kalau mau muter itu jauh sekali. Adi di sini memutuskan, yaudah, kalau kalian takut, yuk biar aku yang antar. Kalau memang istriku mau pulang ke rumah, biar akulah yang menemaninya pulang. Nah, Adi di sini mengantarkan orang-orang itu untuk keluar dari pematang sawah. Ketika Adi mengantar orang-orang ini keluar, tidak terjadi kejadian yang barusan dialami oleh mahasiswa KKN ini. Kejadian pada malam itu pun menghebohkan warga. Warga yang sudah memiliki opini masing-masing, sudah memiliki anggapan
Mawar pasti mati ngantuk. Mendengar berita ini, mereka semakin yakin dan mereka semakin ketakutan. Aktivitas warga yang masih sering lalu lalang biasanya di malam hari, ya, dengan membawa lampu colok sebagai sumber penerangan, mereka masih sering melintasi pematang sawah untuk keluar masuk ke desa sebelah ketika penampakan hantu api mawar ini sudah terlihat oleh mahasiswa KKN. Tidak ada satupun warga yang berani melintasi pematang sawah. Kalau ada urusan ke desa sebelah, lebih baik jalan mutar daripada bertemu dengan hantu mawar. Menurut cerita dari saksi, mahasiswa KKN ini mengatakan wajahnya itu loh, mengerikan sekali. Bola matanya itu seakan-akan mau copot keluar. Itu membuat warga ini semakin menggidik ketakutan. Dan beberapa hari setelah kejadian penampakan hantu mawar, rumah kontrakan yang ditempati Adi ini terlihat kosong. Adi sudah tidak tinggal di sana lagi. Mungkin warga berpendapat Adi membawa anaknya pulang ke rumah kedua orang tuanya karena mawar sudah tidak ada lagi. Dan Adi di sini mungkin malu dengan peristiwa yang telah terjadi, ditambah lagi teror hantu mawar yang benar-benar nyata menakut-nakuti mahasiswa KKN pada malam itu. Teror hantu api mawar belum berakhir di sini saja. Setelah rumah itu kosong, gimik menyeramkan ini muncul dengan sendirinya. Warga yang sudah mulai satu-satu berani melewati pematang sawah di malam hari, di sini mengalami kejadian-kejadian yang tidak lazim. Kejadian pertama, salah satu warga yang melintas di depan rumah kontrakan yang pernah ditempati oleh Adi dan rumah kontrakan yang menjadi TKP tempat mawar bakar diri, melihat di dalam rumah itu seperti ada sosok yang sedang memasak. Sedangkan warga semuanya tahu kalau rumah itu sudah lama ditinggal oleh Adi. Dengan kondisi lampu yang sudah tidak menyala lagi, cuman bagian jendela sajalah yang terbuka. Jendela yang terbuka itu adalah jendela tempat mawar terjun dari atas rumah ketika tubuhnya terbakar. Warga yang melihat kepulan asap keluar sedikit demi sedikit dari jendela tersebut berpikir, itu orang masak ya? Siapa? Siapa yang malam-malam masak di rumah itu? Kok gelap-gelapan? Awalnya warga ini berpikir, oh mungkin si pemilik rumah lagi beres-beres, mungkin pulangnya kemalaman mau masak dulu. Setelah makan mungkin barulah mereka pulang ke rumahnya. Awalnya itu pemikiran dari warga yang melihat kepulan asap keluar dari rumah kosong tersebut. Dengan pemikiran kalau di dalam rumah itu adalah sosok manusia, beliau pun memberanikan diri mendekat ke arah jendela. Pintu jendela yang selalu terbuka, memang dibiarkan terbuka mungkin oleh Adi sebelum dia meninggalkan rumah tersebut. Pas sekarang dia sudah berdiri di bawah jendela tersebut, yang mana tempat dia berpijak itu adalah tempat mawar jatuh. Tempat mawar bergelinding-gelinding, bergeliat untuk memadamkan api yang membakar tubuhnya. Pas diinjak sama orang itu. Dengan rasa penasaran, karena asap itu masih mengepul keluar dari jendela, dia nyaut lah, ya, mencoba menyapa kalau ada orang di dalam. You ngapo you masak gelap-gelap kayak itu you? Tapi nggak ada respon. Sahutan kedua dilemparkan. You ada orang nggak di dalam? Sahutan kedua sama sekali tidak ada jawaban. Warga yang ada di bawah di sini semakin penasaran. Masa iya nggak dengar? Beliau pun mencoba untuk menunggu, memperhatikan asap yang semakin keluar mengepul dan dibalik asap yang keluar dari jendela,
Perlahan demi perlahan seperti ada sosok yang mendekat ke arah jendela. Dan setelah warga yang berada di bawah dapat melihat dengan jelas, di dalam keadaan gelap ruangan yang ada di rumah itu, ditambah lagi dengan bias kepulan asap yang tipis-tipis keluar putih, terbiaslah sosok yang berdiri di depan jendela di atas rumah tersebut kok mirip dengan almarhumah Mawar dengan kondisi yang sudah terbakar. Memang dia tidak dapat melihat dengan jelas bentuk wajahnya, tapi yang dapat dipastikan sosok yang dilihatnya itu penuh dengan luka bakar. Barulah di sini bulu tengkuknya merinding. Hidungnya di sini baru mencium aroma-aroma yang tidak mengenakan. Aroma rambut terbakar, aroma daging terbakar. Dia mencoba untuk berlari, tapi kakinya ini tidak dapat dilangkahkan. Sekuat tenaga dia mencoba untuk menggerakkan kakinya, tapi tidak bisa. Kurang lebih sekitar 10 menit, dia cuma dapat terdiam terpaku menatap sosok yang tidak jelas yang ada di atas pas berada di depan jendela. Setelah perlahan demi perlahan sosok itu menghilang dari pandangannya, barulah kakinya ini dapat digerakkan dan secepat mungkin warga itu berlari berteriak minta tolong kembali ke desa. Lagi-lagi warga desa dihebohkan dengan penampakan hantu Mawar. Teror hantu Mawar tidak dirasakan warga cuman ketika mereka melewati lokasi tempat kejadian Mawar bunuh diri. Tidak di situ saja, teror hantu Mawar perlahan demi perlahan mulai memasuki desa, menghantui satu persatu warga desa, mengetuk pintu. Mawar. Otomatis warga yang ada di dalam rumah ini merasa ketakutan, takut. Yang ngetok pintu dengan suara yang agak sedikit parau menyebutkan kalau dirinya Mawar yang mati bunuh diri dengan bakar diri. Warga yang ada di dalam rumah ketakutan dan bertanya, "Mawar, kenapa kamu kesini, Mawar? Ampun nak, jangan ganggu kami. Kami takut. Jangan ganggu kami nak. Pergilah dari sini." Ican, wah. Sosok itu mengatakan Ican, wah. Berulang-ulang kali sambil mengetok pintu. Yang mana Ican itu adalah anak laki-laki dari Mawar. Warga yang tahu kalau sosok yang ada di balik pintu hantu dari Mawar menanyakan anaknya Ican, warga di sini menjawab, "Kami tidak tahu. Tidak ada Ican, tidak ada di sini. Setahu kami, anak kamu dibawa sama Adi. Kami nggak tahu nak, Ican dibawa kemana. Tolonglah Mawar, jangan ganggu kami." Sosok itu tidak pergi-pergi dari balik pintu, masih terus ngetok-ngetok pintu sambil menyebut Ican. Lengkingan suara ketawa Mawar di sini membuat jantung dari orang yang ada di dalam rumah itu mau copot. Setelah suara lengkingan itu hilang, barulah ketakutan di rumah itu sudah tidak terasa lagi. Kejadian itu hampir dialami semua warga yang ada di sana, terutama warga-warga yang dekat mengenal Mawar ketika beliau masih hidup. Semakin hari, teror dari hantu Mawar ini semakin menjadi-jadi. Aktivitas malam di desa tersebut mati total. Beberapa warga yang mencoba memberanikan diri karena kepentingan yang mendesak. Padi di sawah itu sudah mulai menguning. Kalau malam-malam nggak diulangin, nggak dikontrol, takutnya gagal panen, habis dimakan tikus.
Mau nggak mau, warga yang padinya mulai menguning memberanikan diri untuk melewati pematang sawah, untuk melewati TKP, tempat kejadian mawar bunuh diri. Salah satu warga mengalami sebuah kejadian yang sangat menakutkan sekali. Kurang lebih sekitar jam setengah 12 malam. Beliau sudah selesai urusannya di sawah, beliau mau pulang. Otomatis ketika mau keluar dari pematang sawah untuk menuju masuk ke dalam desa, ini pasti melewati rumah kontrakan almarhumah Mawar, melewati TKP tempat Mawar bunuh diri. Warga ini sama sekali tidak ingat dengan kejadian Mawar bunuh diri. Malam itu, dengan melangkahkan kaki, dengan yakinnya, dengan rasa penat yang ada di tubuh ingin segera pulang ke rumah untuk istirahat, seorang pria berjalan dengan membawa seekor anjing peliharaannya. Ketika melewati tempat Mawar bunuh diri, tempat Mawar melompat dari jendela, pria itu berhenti karena pas di tempat Mawar jatuh, tempat Mawar mengguling-gulingkan badannya untuk memadamkan api, beliau melihat ada sesuatu yang tampak agak sedikit asing. Dia ragu dengan apa yang dia lihat. Bentuknya kayak hewan. Kayak hewan sedang baring. Jangan-jangan anjing. Kalau anjing kok besar sekali, dia bilang. Kalau anjing kok kepalanya nggak ada. Cuman terlihat kakinya aja yang agak bengkok, ya, seperti anjing yang sedang baring kayak gitu. Tapi kalau manusia, siapa yang tengah malam kayak gini baring di situ? Nggak ada kerjaan, mungkin orang yang baring di situ. Dengan rasa penasaran, warga ini pun mencoba mendekat. Tapi sebelum dia mendekat, terlebih dahulu anjing peliharaannya ini mendekat. Nah, ketika anjing peliharaan ini mendekat ke sosok yang dilihatnya, yang belum pasti itu apa, anjing itu tiba-tiba ekornya turun ke bawah. Anjing itu langsung mengaih, hing, 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 hing. Seolah-olah anjing itu ketakutan. Itu bertanda nggak baik. Berarti anjing itu merasakan sesuatu, dan barulah di situ warga ini melihat dengan jelas sepasang bola mata menoleh ke arahnya. Warga itu berdiri di sebelah kiri. Tiba-tiba sosok yang dilihatnya itu menoleh ke arah kiri dengan bola mata yang hampir keluar dari rongganya. Disitulah beliau baru ingat, Mawar. Mawar, itu Mawar. Dengan rasa ketakutan yang sangat teramat takut, penampakan yang ada di hadapannya dengan jarak kurang lebih 1 meter, dekat sekali. Sosok yang dilihatnya itu adalah sosok manusia yang seluruh tubuhnya sudah terbakar. Dengan bola mata yang hampir keluar karena kelopak matanya itu udah tidak ada lagi. Warga itu berlarilah pulang ke desa, menceritakan apa yang dialaminya. Karena sudah terlalu banyak warga mengalami teror dari hantu almarhumah Mawar, melihat perwujudannya yang mengerikan. Ada yang melihat kalau tubuhnya itu masih menyala api. Ada yang melihat tubuhnya sudah terbakar hangus. Ada yang rumahnya diketok-ketok. Warga semakin resah dan mencari solusi. Gimana caranya kita mengatasi permasalahan ini? Teror dari arwah Mawar ini harus segera diselesaikan. Setelah mereka berembuk, mereka di sini memutuskan rumah kosong yang ditinggalkan oleh Adi, suami almarhumah Mawar, ya ini minta izin lah sama si pemilik rumah. Rumah itu dibuka dan di dalam rumah itu diadakan acara yasinan dan acara bardah. Bardah kalau kami di Jambi itu mendoakan, ya, mendoakan orang yang sakit misalnya agar penyakit dari orang tersebut segera dapat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau memang penyakit itu tidak dapat diangkat, ajal dari orang itu sudah dekat, yo minta sama Allah
jangan dipersulit. Kalau ajalnya sudah dekat, jangan dibuat menderita sakit yang panjang sehingga penderitaannya sangat terasa sakit sekali. Dengan barda, dengan doa-doa dibacakan ketika barda tersebut, warga yang berdoa membuat acara barda di rumah tempat Mawar bunuh diri ini, berdoa meminta kepada Allah SWT agar teror dari arwah Mawar ini bisa selesai. Kalau memang tersesat, warga memohon kepada Allah SWT, minta diluruskanlah jalan kembalinya si Mawar ke tempat yang semestinya. Setelah acara barda itu dilakukan, memang penampakan yang dilihat warga menyerupai teror dari hantu Mawar ini masih sering terlihat, tapi untuk teror intens yang ngetok-ngetok pintu, yang warga bertemu langsung, ini udah tidak ada lagi. Perlahan demi perlahan, seiring berjalannya waktu, sosok teror arwah hantu Mawar atau hantu api ini tinggal sebuah cerita. Rumah yang ditempati almarhumah Mawar yang dijadikan TKP, tempat Mawar bunuh diri, ini sama sekali tidak ada yang berani menempati. Bahkan yang punya rumah tidak berani masuk ke dalam rumah tersebut. Rumah itu dibiarkan terbengkalai, dibiarkan rubuh dengan sendirinya. Dan di sini sahabat kita Ricky mengatakan, di tahun 2022 cerita Mawar ini hanya sekedar sebuah kisah misteri, kejadian nyata yang terjadi di kampung sahabat kita Ricky. Warga setempat di sini tidak tahu kemana Adi pergi membawa Ican, anak dari almarhumah Mawar. Yang notabene Ican ini bukanlah darah daging dari si Adi. Demikianlah sebuah kisah misteri yang terjadi di Jambi. Teror arwah Mawar, wanita cantik yang mati bunuh diri dengan cara membakar dirinya sendiri. Teror hantu api. Terima kasih untuk sahabat kita Ricky yang telah bersedia datang langsung ke sini. Namun beliau tidak mau menceritakan kisah ini secara langsung, lebih mempercayai saya, memberikan amanat kepada saya agar saya sajalah yang membawakan kisah ini untuk dibagikan kepada sahabat misteri. Untuk sahabat-sahabat yang berada di Jambi yang mau datang ke studio sebuah kisah misteri, pintu studio selalu terbuka lebar untuk sahabat-sahabat. Hubungi admin kami di Instagram sebuah kisah misteri official, boleh langsung DM ke sana. Dan untuk sahabat-sahabat yang ingin membagikan pengalaman misteri, bisa kirimkan cerita ke alamat email sebuah kisah misteri@gmail.com. Kisah-kisah dari sahabat akan kami bawakan dalam segmen sebuah kisah misteri. Terima kasih sebelumnya untuk sahabat yang telah mendengarkan kisah ini dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan dari kisah yang saya bawakan ini dapat kita ambil hikmah dan pelajaran dalam sebuah kisah nyata perjalanan hidup anak manusia. Jangan kita di sini mengambil dari sisi negatif dari kisah ini, latar belakang kehidupan dari Mawar. Jangan kita pikirkan itunya. Ya, kita tidak boleh mengaitkan kejadian-kejadian yang terjadi teror Mawar ini dengan masa lalunya. Karena ketika kejadian ini terjadi, ketika Mawar memutuskan untuk menghabisi hidupnya dengan bakar diri, Mawar ini sudah jauh sekali keluar dari lingkungan tersebut. Beliau sudah menunjukkan tekad, beliau sudah menunjukkan kalau Mawar sudah berubah dari kehidupan glamornya dunia malam menjadi seorang ibu tani. Itu bukan perkara yang mudah, tapi itu dilalui oleh Mawar. Penyebab kematian dari Mawar ini masih menjadi sebuah kisah misteri sampai saat ini. Apakah benar Adi pemicu pertengkaran di rumah tangga tersebut? Apakah benar Adi menghabiskan uang yang sudah dikumpulkan keluarga tersebut di meja judi? Tidak ada warga yang dapat mengetahui alasan tersebut karena beberapa hari setelah kematian Mawar, seketika Adi menghilang dari desa tersebut. Nah, mohon maaf kalau di kisah ini ada kesamaan nama
tokoh dalam penyampaian kisah ini, dan mohon maaf jika ada salah-salah kata, salah ucap dalam penyampaian kisah ini. Saya Rio Wijaya mengucapkan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sebuah kisah misteri.